Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi baru ya, yaitu materi matriks. Nah, bagi Anda semua yang kemarin terkendala pada materi lingkaran dan garis singgung, nah sekarang kita udah masuk materi baru, matriks, dan semoga lebih semangat lagi dan harus ini mulai dari awal, jadi pelan-pelan, pahami pelan-pelan, kalau tidak paham boleh ditanyakan. Oke, matriks ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari dengan tujuan kita mempelajarinya. Yang pertama, memahami konsep dasar matriks, kemudian mengenal berbagai jenis matriks, yang ketiga menentukan kesamaan dua matriks dan melakukan operasi hitung pada matriks. Lalu terakhir nanti kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Oke, kita masuk kepada materi kita yang pertama adalah konsep dari matriks. Nah, pada materi konsep matriks ini ada 4 bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah definisi matriks, notasi matriks, ada ordo matriks, dan elemen matriks. Nah, sekarang coba dipahami pelan-pelan ya. Yang pertama adalah definisi matriks. Matriks adalah susunan bilangan atau elemen yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Jadi matriks itu adalah susunan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Nah, misalkan ini ada matriks A, nah dia tersusun dari beberapa bilangan. Ini bilangan-bilangannya, dan bilangan ini disusun dalam bentuk baris dan kolom. Baris itu yang mendatar, ini baris, ini juga baris. Jadi ada berapa barisnya? Ada 2. Ini kolom, dan ini juga kolom. Jadi kolomnya ada 3. Nah, untuk memudahkannya, misalkan nih kalian lagi berbaris saat upacara. Nah, yang berbaris pada barisan paling depan, yang di depan tuh itu disebut baris ke-1. Jadi semua kalian yang berbaris di depan itu baris ke-1. Kemudian yang belakangnya baris kedua. Nah, jika ada lagi yang di belakangnya baris ketiga sampai nanti baris terakhir. Kemudian kolom itu adalah itu tuh kalian jejar ke belakang itu disebut kolom. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, jadi ada untuk matriks ini ada 2 baris dan 3 kolom. Oke, paham ya matriks ya penulisannya. Kemudian di sini ada notasi matriks. Matriks itu ditulis dalam kurung siku atau kurung biasa. Oke, sebelumnya matriks itu ditulis dalam huruf kapital. Di sini matriks A. Nah, pertama dia ditulis dalam huruf kapital dulu, boleh matriks A, matriks B, matriks P, matriks Q, dan seterusnya. Dan anggota-anggotanya ini harus ditulis dalam kurung siku atau boleh juga dalam kurung biasa. Ini namanya kurung siku, ini namanya kurung biasa yang sering kita gunakan. Lalu bagaimana Bu jika nanti saya lupa menulis tanda kurungnya, hanya angka-angkanya saja. Nah, karena matriks itu ditulis dalam tanda kurung, jika kalian membuatnya tanpa tanda kurung, berarti itu bukan matriks. Andai pun nanti ada soal jawaban kalian benar, tapi tidak ada kurung siku atau kurung biasanya, maka itu salah. Karena bukan matriks, matriks itu harus ada tanda kurungnya. Oke, paham ya sampai di sini? Kita lanjut. Yang berikutnya adalah ordo dari matriks. Nah, ordo itu apa? Ordo itu adalah ukuran matriks. Jadi ukuran matriks itu ditulis dalam jumlah dan kolom. Jumlah baris dan jumlah kolom. Di sini disebutkan jumlah baris itu M dan jumlah kolom itu N. Nah, ordonya ditulis dalam bentuk M kali N. Berarti ini baris kali kolom, karena M tadi baris, jadi ordo itu ditulis dalam bentuk M kali N, dan ini dibaca M kali N, baris kali kolom. Oke, untuk lebih paham kita ke contohnya. Yang pertama ada matriks A. Matriks A ini ordonya berapa? Nah, kita cek. Tadi ordo itu M kali N atau baris kali kolom. Barisnya ada berapa? 1, ini baris ke-1 yang pertama, yang di belakang ini adalah baris kedua. Jadi ada 2 baris. Kolomnya ada berapa? Kita hitung. Ini kolom pertama yang paling kiri, yang di tengah ini kolom kedua, dan yang di kanan adalah kolom ketiga. Jadi ada 3 kolom.
Nah, ordo matriks A ini ditulis dalam bentuk baris kali kolom, M kali N, 2 kali 3. Jadi ini ordo matriks A adalah 2 kali 3. Nah, untuk ordo ini cukup ditulis dalam bentuk perkalian ini aja. Tidak perlu kalian tulis ordo A sama dengan 6. Tidak ya, cuma dalam bentuk perkalian ini aja. Tidak ditulis hasil kalinya, 2 kali 3 itu 6. Oke, sekarang contoh yang B. Matriks B ini ada berapa baris yang kita hitung? Ini baris paling depan, 1. Baris belakangnya, 2. Cuman ada 2 barisnya, berarti barisnya 2. Kolomnya sekarang, kolom yang di kiri, kolom yang di kanan. Jadi kolomnya juga ada 2, maka ordonya 2 kali 2. Oke, selanjutnya matriks C. Hitung dulu matriks C ini. Baris yang di depan, baris yang di yang nomor 2, dan baris yang terakhir. Jadi barisnya ada 3. Kolomnya ada berapa? Cek lagi. Kolom yang di kiri, kolom yang di kanan. Kolomnya cuma ada 2. Jadi ordonya adalah baris kali kolom. 3 kali 2. Begitu juga untuk yang P ini. Barisnya ada berapa? Coba dilihat ini barisnya ada berapa. A ini berbaris paling depan. B ini di belakangnya A, berarti baris kedua. C juga di belakangnya B, berarti baris ketiga. Jadi ada berapa barisnya? 1, 2, 3. Ada 3 baris. Kemudian kolomnya. Kolomnya ada berapa? Ini di barisan paling kiri. Ada lagi nggak? Nggak ada, berarti kolomnya hanya 1. Jadi ordo matriks P adalah 3 kali 1, karena baris dan kolomnya 3 kali 1. Ingat ya, ini tidak dituliskan hasilnya jadi 6, ini jadi 4, ini jadi 3. Tidak seperti itu, cukup dalam bentuk perkaliannya saja. Oke, paham ya yang matriks ya? Kita pelan-pelan lagi maju ke elemen matriks. Elemen matriks ini adalah setiap angka dalam matriks itu disebut elemen atau anggota. Nah, ini dilambangkan dengan AIJ. Jadi, setiap anggota nih di dalam matriks A ini disebut dengan elemen dan dilambangkan dengan AIJ. Dengan I-nya sebagai baris dan J-nya sebagai kolom. Oke, biar lebih paham, kita langsung ke contohnya. Misalkan pada matriks A ini, ada yang disebut dengan A23. Apa itu A23? A23 itu artinya anggota matriks A yang terletak pada ini 2, 3. Berarti I-nya 2, J-nya 3. I-nya 2, J-nya 3. I itu baris kedua, J itu kolom ketiga. Jadi ini artinya baris kedua, kolom ketiga. Kalau ini nggak dibaca A12 ya, atau ini A23. A12 berarti baris ke-1, kolom ke-2. Artinya di sini kalau untuk A23, anggota matriks baris kedua, kolom ketiga. Jadi dia terletak di baris kedua dan kolom ketiga. Begitu juga yang 12 terletak pada baris ke-1, kolom ke-2. Oke, sekarang kita lihat mana itu anggotanya yang terletak di baris kedua, kolom ketiga. Kita cek. Baris kedua. Ini baris pertama, berarti bukan di atas. Baris kedua, berarti dia berada di bawah ini, antara 3 angka ini. Min 1, 5, dan 0. Tapi dia berada di kolom ketiga. Kita cek ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Jadi baris kedua yang berada pada kolom ketiga atau kolom paling kanan adalah 0. Maka jawabannya adalah 0. Selanjutnya A12. Baris ke-1, kolom kedua. Baris ke-1. Oh, berarti dia yang berada paling depan nih, di antara 5, min 3, dan 7. Oke, sekarang kita cek lagi anggotanya yang mana antara ini. Dia kolomnya kedua, ini kolom ke-1, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Karena yang diminta kolom kedua berarti berada di sini. Baris ke-1, kolom kedua. Jadi jawabannya adalah negatif 3. Benar, jawabannya adalah negatif 3. Oke, setelah ini kalian yang kurang paham boleh diulang lagi videonya. Nanti akan ada tugas lanjutan yang akan Ibu kirim. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan hari ini juga ya, sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Oke, baik.
Bisa dipahami ya semuanya. Untuk yang bertanya boleh lanjut di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.